Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Rektor, dalam hal ini hadir Bapak PR1, Bapak Kepala Biro, Bapak Dekan PB, guru saya Bapak Dr. Ramli Yusuf, Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Saya mohon izin ini para senior-senior, satu kemuliaan dapat bersilaturahim pada kesempatan ini. Izinkan saya sampaikan ciri-ciri orang yang cerdas. Hanya sebahagian kecil yang disampaikan oleh Allah. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Di antara ciri-ciri orang yang cerdas adalah alladzina yastami'una al-qawla. Pertama, dia mau mendengar sebuah penyampaian. Apakah itu firman Allah? Hadis-hadis sahih dari Rasulullah, ataupun perkataan nasihat dari kedua orang tuanya, ataupun nasihat-nasihat dari ulama, orang ini akan menjadi orang yang cerdas. Ketika seorang lahir, fungsi pendengaran lebih dominan daripada fungsi melihat dan berbicara. Malah dalam kandungan pun kita sudah bisa dididik menjadi anak yang cerdas. Umur 4 bulan ke atas, seorang anak sudah bisa dididik menjadi seorang hafid, mengajarkan Al-Quran di dalam kandungan. Ketika lahir, seorang anak sudah boleh mendengar, makanya diperdengarkan suara azan. Walaupun ini masih pro dan kontra tentang mengazankan anak, tetapi kita tidak memperdengarkan suara-suara lain. Contoh, menan lahirnya lagak tak, mancung tak hidung. Apa kata bidan? Hish, baik pegah habai leh. Azankan dulu. Artinya apa? Anak disuruh mendengar satu perkataan, satu suara-suara yang baik, supaya anak ini menjadi anak yang cerdas. Yang kedua, ciri orang yang cerdas, fayattabi'una ahsanahu. Sesudah dia dengar, dia ikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Tatamong kuliah, lepas le mata kuliah. Kita dengar banyak sekali yang kita dengar. Tapi berapa banyak kita ikuti dari yang baik yang kita dengar. Nasihat urung cik lepas le. Malah akan menjadi bodoh, akan menjadi durhaka kalau ada seorang anak dinasehati orang tua, mak atata sot mak pegah, kamu pom lun.
Dia menganggap mufhum tapi tidak mengikuti. Fayattabi'una ahsanahu. Dia tidak ikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Anak itu enggak cerdas. Mengikuti mana yang baik dari yang kita dengar, kalau dalam bahasa lain, berilmu diamalkan. Udah dengar, laksanakan. Beramal ada sumbernya. Kalau bahasa lain itu berilmu yang amaliyah, beramal yang ilmiah. Saya tak buat satu-satu kegiatan. Kalau Pak Basri yang sedang tes skripsi, ni Pak ni cok sumber. Ni dari mana dasar? Ilmu yang kita dapat ilmiah, ada dasarnya. Ilmu yang kita dapat amalkan, amal kita punya sumber, punya dalil yang kuat. Itu orang cerdas. Contoh kecil, Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis ini sudah banyak kita dengar dan banyak perawinya dan sudah sering. Salatlah kamu bagaimana kamu lihat aku salat, kata Rasulullah. Lalu ada seorang profesor disuruh teliti berapa banyak model orang salat. Di takbir aja ada yang sampai 5. Ada yang Allahu Akbar, ada, itu 1. Ada yang dua. Ada yang diambil kanan, Allahu Akbar, duduk belahwinya nasi. Ada yang juga Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar lepas begini, ada juga. Jadi kalau profesor ini mengatakan coba teliti di takbir saja ada berapa, lalu mana yang dekat dengan yang disabdakan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ada juga aliran yang berpendapat apa jantan kalon Rasulullah salat, hanya pi galom lahir nyamunan baik dah salat mentang. Hanya ke aliran dah ilmunya. Itu aliran sudah bertambah bodoh, tidak bertambah cerdas. Tapi orang cerdas itu digali lagi. Dia pelajari sifat-sifat salat Nabi, mana sumber-sumber yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Fayattabi'una ahsanahu. Dia ikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Contoh lain. Hari ini, zuhur ini, salat zuhur pukul 12.40 berapa? 27. Pada waktu yang sama, seluruh wilayah kota Langsa, waktu zuhur masuk. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar azan, Alhamdulillah, katruk watiluhu. Ini termasuk cerdas karena mendengar. Ada yang lebih cerdas lagi. Belum zuhur dia sudah ambil wuduk. Yang karai tamong wate itu lebih cerdas lagi. Ada juga enggak sanggup mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada dia jawab, "Kaibang lom." Seolah-olah sengkak dadanya mendengar suara azan. Yang kadrop juga, yang hana cerdas li orangnya. Seolah-olah mengganggu dirinya, mengganggu hatinya dengan suara azan. Karena kami di Banda Aceh ada sebuah rumah dekat masjid dan corong itu ke rumahnya. Kalau ngaji dia marah, kalau azan dia marah, dia laporkan pengurus masjid ke polisi, sampai ke kejaksaan, sampai di sidang pengurus masjid. Itu enggak cerdas. Ketika di tengah-tengah umat seperti ini dia terganggu dengan suara azan dan muslim. Saya enggak bilang Ahok ini muslim, tapi dia terganggu, ini tidak cerdas. Ada lagi seorang anak. Ini waktunya enggak lama ini ya. Ya Pak Karo ya. Karena ada penyerahan sumbangan lagi.
Itu termasuk cerdas juga, karena saya sudah mendengar tadi akan ada sumbangan. Kalau saya terlalu panjang nanti saya menjadi nggak cerdas. Satu lagi, seorang anak sedang berwudu. Dia ambil wudu membelakangi jamaah lain. Ketika berwudu dia menangis, tersedu-sedu. Tangannya gemetar. Ada seorang bapak di belakang. Dek, kenapa nangis? Dia nggak jawab. Terus disempurnakan wudhu sambil menangis. Hei, saya tanya nggak jawab. Sudah semua sempurna, sudah berdoa, baru dia berbalik. Ada apa, Pak? Ada apa, ada apa? Tadi ditanya nggak jawab, sekarang tanya-tanya. Nah, ini bapak yang nanya tadi. Kenapa tadi kamu ambil wudhu? Saya tanya, kenapa kamu nangis? Kamu nggak jawab. Apa jawab anak ini? Saya mendengar dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh guru saya. Rasulullah SAW sedang berwudu, ada orang datang mau bertanya. Nabi nggak jawab. Selesai wudu, baru Nabi berpaling dan bertanya lagi kepada yang menanya. Artinya lagi ambil wudu, jangan banyak ngomong, Pak, kata anak ini. Ini kadang-kadang keran dia putar, dia cerita, mengata kuah belangong kelama. Ini air sedang hidup ini. Ini air sedang hidup. Itu nggak boleh. Kalau di Arab Saudi mahal sekali air. Kalau di Afrika mahal sekali air. Maka kita kadang-kadang seenaknya buka keran, keran itu melebar, kita ngomong, ini nggak cerdas. Oh gitu, kata bapak ini. Terus kenapa kamu nangis berwudu? Ada yang paksa kamu salat? Nggak ada, Pak. Kenapa enggak nangis? Saya teringat sebuah ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Paling banyak kayu bakar api neraka terdiri dari manusia dan batu. Saya, Pak, sangat takut dibakar api neraka. Apa jawab bapak ini? Kamu masih kecil. Kalau nggak salat nggak apa-apa. Belum dihitung tahu. Bapak aja yang dah tua sering tinggal salat. Yang kabangai lah bapak. Yang kabangai lah. Tambah nggak cerdas bapak ini. Karena dia beralasan seperti itu terhadap anak ini. Apa yang dijawab oleh anak ini? Bapak bilang nggak apa-apa, saya kecil, tapi saya takut. Takut apa? Saya lihat, saya orang kampung, Pak. Terus ibu saya kalau di rumah masak pakai kayu. Kami nggak ada kompor gas. Waktu dikasih hidup api, ibu saya lihat dibakar dulu kayu kecil-kecil. Dia silang-silang begini, dia bakar. Udah terbakar kayu kecil, nanti baru dimasukin kayu besar. Saya kan masih kecil, Pak. Saya takut saya duluan dibakar. Nah, nanti baru ini tambah cerdas anak ini. Karena mendekatkan kepada ketaatan pada Allah. Makanya, Pak, memang waktu ibu saya masak itu kayu besar-besar itu belakangan ditaruh. Walaupun bapak bilang bapak tinggal salat, bapak udah gede, segede-gede bapak habis dibakar neraka, kata anak ini. Apa kata bapak ini? Tua kata anak, terima kasih kali Nabi ceramah baklun, karena sadarkan lun. Artinya apa? Fayattabi'una ahsanahu. Dia ikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itu selalu dalam petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Inilah dia mereka orang-orang yang cerdas di sisi Allah. Mau mendengar, mau mengikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Dia mohon terus petunjuk Allah.
Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kehidupan ini bisa disesatkan, bisa pula tambah taat, diberi petunjuk kepada Allah. Apa mungkin? Mungkin. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam mau membunuh Nabi. Dia membunuh anaknya hidup-hidup. Dia memusuhi Islam. Lalu Allah beri petunjuk. Dia ikuti mana yang baik dari petunjuk itu. Siapa sangka sekarang Umar bin Khattab sedang tertidur lelap di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu tidak beriman, diberi petunjuk oleh Allah. Dia dengar mana yang baik dari yang dia dengar. Belum tentu orang yang selalu taat terus, lalu dia tidak akan berubah. Diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, ada seorang muazzin pada zamannya. Kalau mau azan dia naik ke atas. Dulu kalau mau azan belum ada mic, pakai corong itu azan di atas. Ketika dia naik ke atas melewati tangga, di samping masjid itu seorang wanita cantik lewat. Rupanya wanita itu seorang Yahudi. Tertarik dia, ini mau azan. Dek, aku cinta padamu. Nyan baikun. Hep, kata perempuan ini. Apa maksudmu? Bolehkah aku menjadi pendamping hidupmu? Kajak melamar. Padahal melamar kau lagi nyan cara aja. Oh tidak bisa, kata wanita ini. Kok tidak bisa? Aku suka kamu. Tidak bisa. Kamu Islam, aku Yahudi. Kecuali kamu penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Boleh juga, nanti saya penuhi. Kamu keluar dari agamamu, nikahi aku, baru aku terima lamaranmu. Boleh juga katanya. Turun dia nggak jadi azan. Dia lamar wanita ini, dia nikah. Malam pertama dia sesudah nikah, dia tinggalkan agama Islam. Dia menikah dengan Yahudi ini. Ketika dia mau berhubungan suami istri, malam itu hujan. Tiba-tiba rumah dari wanita ini bocor. Punya rumah bocor kan hanjir taih mangat-mangat. Apa kata istrinya? Bang, rumah bocor. Terus perbaikilah dulu. Kayak mana kita tidur nggak enak. Jatuh ke bawah, lihat ke atas. Besok-besok kalau ada teka-teki, jatuh ke bawah, lihat ke atas. Apa? Rumah bocor. Jatuh ke bawah, lihat ke atas. Jatuh ke bawah, lihat ke atas. Itu rumah bocor berarti. Terus bagaimana? Ambil tangga, perbaiki atap. Laki-laki ini ambil tangga, naik ke atap, memperbaiki atap. Sedang dia perbaiki, kepeleset tangganya. Dia jatuh dan dia mati malam itu. Belum mencampuri wanita yang dia inginkan. Dia sudah meninggalkan agama Islam. Dia sudah murtad malam pertama. Wanita yang dia inginkan tidak sempat dia campuri. Jangan main-main dengan kekuasaan Allah. Jangan main-main dengan petunjuk Allah. Satu lagi, ini karena saya sedang di kampus. Seorang wanita naik bus, nggak pakai jilbab, duduk di samping seorang bapak udah tua. Diberi petunjuk, dinasehati. Nah, kok nggak pakai jilbab? Apa urusan bapak? Kamu merusak pandangan sosial orang lain. Kamu melanggar perintah Allah. Kalau saya langgar, saya berdosa. Urus saja anak istri bapak. Atur-atur orang dalam bus. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tidakkah kamu takut kepada neraka Allah? Kata bapak ini. Apa bapak bilang? Neraka. Dia bawa tas ini. Dia ambil dalam tasnya itu ada HP. Ini HP saya. Untuk apa? Tanya bapak. Telepon Allah sekarang, cepat. Bilang sama Allah, pesankan tempat saya di neraka. Bapak sangka saya takut. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bapak ini diam. Bus terus berjalan. Setengah jam kemudian, bus berhenti di sebuah halte. Ada seorang penumpang mau turun. Wanita ini duduk di pintu orang mau turun, kakinya terjulur sehingga menghambat orang turun.
Kata penumpang ini, kok macet ini mau turun? Ada seorang wanita tertidur. Kasih bangun dia. Mengganggu hak orang lain. Bapak di samping ini nggak mau kasih bangun. Tadi sudah tersinggung. Pak, tolong kasih bangun. Bapak ini diam. Biasa aja. Tidur. Karena tadi sudah hibah hati. Diberi nasihat, diberi petunjuk, nggak mau. Akhirnya penumpang bus rame-rame kasih bangun. Bangun, orang mau turun nih, bangun. Apa yang terjadi? Dia tidak bangun lagi. Dia sudah mati setengah jam yang lalu memesan tiket di neraka. Jangan ancam Allah, jangan main-main dengan agama Allah. Kita terus memohon petunjuk Allah. Mari kita terus mau mendengar, mengikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Makanya Allah menciptakan mulut satu, kuping dua. Jangan banyak ngomong, tapi banyak mendengar. Makanya kata Zainuddin MZ, kalau pedang lukai tubuh ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari. Demikian saja ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.